Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, kajian di Pekalongan ini adalah kajian perdana offline saya setelah Lebaran. Masya Allah. Jadi kajian online tuh pertama kemarin, ibu-ibu Permata dari Toyota. Ya, jadi kemarin saya sudah mengisi hari Jumat, itu perdana. Dan Masya Allah ya, ibu-ibu Permata itu mereka minta kajian online, hanya mereka saja gitu, karena memang ada beberapa yang dikonsultasikan. Dan mereka itu terakhir berjumpa dengan saya waktu Ramadan dan saya mengisi dari kota Madinah. Dan saya mengisi kembali ibu-ibu perdana. Jadi ketika Ramadan akhir saya mengisi online ibu-ibu Permata dan membuka kembali, Allah takdirkan ibu-ibu Permata. Ya. Dan sekarang walillahilham ya, untuk perdana setelah Lebaran, setelah libur, Allah Azza wa Jalla takdirkan saya membuka kajian offline di kota Pekalongan. Masya Allah. Baik, saya senang berjumpa dengan ibu-ibu semuanya. Ya, Masya Allah, saya sudah menganggap ibu-ibu semuanya saudara saya, apalagi ayah saya juga keturunan Pekalongan. Ya. Ayah saya orang Kedungmuni. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa beliau. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu radha min radhatil jannah. Jadi Allah Azza wa Jalla takdirkan saya kalau ke Pekalongan tuh senang. Ya, bergembira. Kenapa? Karena bisa bersilaturahim dengan karib kerabat. Walillahilham. Baik, sore ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama ya tentang sebuah tema, jadikan hari-hari kita seperti Ramadan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum saya melanjutkan materi kajian, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Siapa yang sudah rindu Ramadan? Boleh acungkan tangan. Masya Allah. Masya Allah, semua ya. Masya Allah. Baru kemarin ditinggal Ramadan sudah rindu lagi ya. Masya Allah. Betul, Ramadan tuh bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Bahkan para sahabat ya radhiyallahu anhum jami'an, mereka menunggu Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan mereka setelah berpisah dengan Ramadan, para sahabat juga berdoa kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah dengan sebuah doa harap-harap cemas. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat berdoa, ya Allah, Rabbana, Rabb kami semuanya, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna. Bu, kira-kira imannya para sahabat dengan imannya kita itu kira-kira ya, jujur ya. Kira-kira ini saya belum nanya, ibu-ibu sudah yang jawab ya. Kira-kira imannya bagusan mana? Beda tipis atau jauh? Jauh ya Bu ya, Masya Allah. Keikhlasan mereka itu benar-benar gak bisa dibandingkan dengan apapun, Masya Allah. Tapi mereka tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa di antara kita yang ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya kita lebih giat lagi untuk berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan doa ini ibu-ibu harus sering dibaca. Ya, setiap ibu-ibu melakukan amal salih, setelahnya ibu-ibu berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Saya jadi ingat ya, Masya Allah, kisah kayaknya belum saya kisahkan di Pekalongan. Terakhir Ummu Haidar saya ke Pekalongan mengisi bulan apa ya? Ibu-ibu ada yang ingat? Saya ngisi terakhir bulan apa? Sampai lupa ibu-ibu ya. Hah? Pas banjir. Pas dia Abu Bakar banjir. Ya, betul. Bulan apa itu? Hah? Bulan apa Ummu Haidar? Lupa. Kayaknya udah lama banget gitu ya. Hah?
Lama sekali gitu ya. Nah, oke. Berarti kisah ini belum saya sampaikan insyaallah. Akhir tahun 2023 ibu-ibu. Walillahilham. Hadza min fadlillah. Semua ini adalah keutamaan dari Allah. Saya dan suami diberikan kesempatan amanah untuk menjadi pembimbing umrah. Ya, saya membimbing jamaah akhwat, suami bimbing jamaah ikhwan. Ya. Dan ketika itu saya masih ingat, ini jadikan ibrah untuk semuanya. Saya masih ingat sekali waktu itu tawaf wada. Dan ibu-ibu tahu untuk sekarang para laki-laki nggak bisa masuk ke Ka'bah untuk tawaf kalau nggak pakai pakaian ihram, ya kan? Ya. Jadi mau nggak mau tawafnya tidak di lantai bawah, tapi di lantai atas. Nah, saya dan suami dan beberapa jamaah ikut tawaf pada di lantai atas. Ketika kami sedang tawaf, ya Masya Allah, Allah memperlihatkan kepada saya dan suami. Jadi kita deket-deketan gitu ya, jalan. Memperlihatkan ada beberapa, nggak satu, nggak dua, lebih dari dua ibu-ibu. Orang tunanetra, ya bapak-bapak tunanetra. Jalan sendirian, ada yang pakai tongkat, tongkatnya ada yang kayu, ada yang panjang itu ya. Tawaf. Kemudian saya bilang ke suami, saya memperhatikan ada salah satu bapak-bapak tuh yang ndrimimil, tahu ndrimimil nggak apa ya bahasa Pekalongan ndrimimil gitu. Komat kamit itu gitu ya. Hal apa sih? Saya tuh penasaran apa doa apa gitu. Beliau tuh minta apa? Apakah minta disembuhkan matanya, dikembalikan lagi penglihatannya? Terus saya bilang ke suami, sayangku, tolong dong deketi itu bapak. Masa saya mau deketi udah enak walaupun nanti jadi fitnah gitu ya, walaupun beliau nggak bisa melihat. Saya bilang ke suami, tolong deketi Bi. Terus suami mendekati beliau. Ya beliau akhirnya suami saya mendengar apa doa beliau. Apa doanya coba ibu-ibu? Doanya tuh nggak minta kaya, nggak minta dikembalikan penglihatan, nggak minta dibaguskan fisik, enggak. Doanya apa coba? Doanya Rabbana taqabbal minna. Sambil tawaf itu, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Coba lihat, orang spesial, ya beda sama kita bisa melihat, beliau tidak, ya. Tapi beliau sampaikan, Allah sampaikan beliau ke Masjidil Haram untuk tawaf ibu-ibu. Dan ibu-ibu semuanya saya doakan pada hari ini, ya semoga yang belum ke sana semoga Allah mudahkan untuk mengunjungi Baitullah. Ya. Selalu berbaik sangkalah kepada Allah. Allah tuh punya cara. Dengan caranya Allah panggil ibu-ibu semua ke sana. Dan kita malu, malu. Ya. Mereka yang tunanetra saja Allah panggil ke sana. Kalau kita ada keinginan, berdoalah kepada Allah. Dan doanya mereka itu apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna. Padahal mereka sudah spesial di hadapan Allah. Tapi mereka tetap berdoa. Maka kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, hendaklah memperbanyak doa ini. Jadi setelah Ramadan, apa yang mesti kita lakukan? Perbanyak doa. Tulis ibu-ibu. Rabbana. Ada bawa catatan enggak? Atau sudah hafal? Sudah hafal. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Jadi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ketika mereka berdua membangun Ka'bah, ya. Dan berdoalah doa ini. Kita tidak pernah tahu ibu-ibu, amal kita diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang yang bertani, orang yang menanam itu bisa panen. Sekarang tuh banyak ya, siapa di Pekalongan yang sudah pernah ke rumah saya? Ada enggak? Belum? Monggo pinarak. Kalau pas ke Jogja pintu terbuka lebar, silahkan. Ya, Budina sudah ada Budina, ya istrinya Pak Yusuf, Pak Dokter. Kemarin setelah Lebaran, alhamdulillah Allah berikan kesempatan ke gubuk kami. Ya, yang jelas kalau mau ke rumah kami itu kabari dulu. Ya kadang saya nanti di luar sama suami, tidak ada di tempat, silahkan. Kanan kiri itu masih sawah ibu-ibu. Alhamdulillah. Walillahilham. Jadi kami kalau malam tuh biasa dengar suara katak, suara jangkrik ya. Jadi habis Isya tuh rasanya udah ngantuk banget. Ya Masya Allah itu nikmat. Ya. Orang-orang kota tuh pengen dengar suara jangkrik, suara kodok, katak gitu ya, pengen bisa cepet tidur ya. Alhamdulillah Allah berikan nikmat itu. Dan hari-hari ini nih ibu-ibu, banyak para petani yang mereka menanam tapi ternyata nggak panen. Artinya gagal
panen. Dan kita tahu nggak semua orang beramal tuh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi petani menanam nggak semuanya bisa memanen. Maka di antara langkah kita yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, setelah kita berdoa, kemudian yang selanjutnya adalah tanya diri kita masing-masing. Nggak usah tanya orang lain, Bu. Tanya aja pada diri kita. Apa sih yang tersisa dalam diri kita setelah berakhirnya Ramadan? Bekas-bekas apa yang tampak pada diri kita setelah kita keluar dari namanya madrasah Ramadan? Adakah kita sholatnya lebih khusyuk? Adakah lisan kita lebih terjaga? Adakah sedekah kita lebih banyak? Adakah yang tadinya ibu-ibu suka ngomel-ngomel ke anaknya jadi lebih lebih apa? Lebih lembut sampai anaknya bilang, Masya Allah, Umi sekarang sudah berubah gitu ya. Masya Allah, yang dulunya galak sekarang senyum terus ya. Masya Allah, Umi setelah Ramadan berubah, yang dulunya suka ngomel-ngomel gak jelas ya. Sekarang Umi sayang banget. Itu ada gak kira-kira ibu-ibu yang seperti itu? Ya, kalau ada perubahan yang lebih baik, ya, sholatnya lebih khusyuk, ya, baca Al-Qur'annya lebih banyak dari sebelum Ramadan, maka busyra, kabar gembira bagi ibu-ibu semuanya. Semoga dengan tanda ini Allah terima amal ibadah kita. Karena di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang itu, Bu, di antaranya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, Masya Allah. Jadi yang namanya ketaatan tuh manggil teman-temannya. Kalau kita ibadahnya diterima di sisi Allah, Allah berikan kemudahan kita untuk melanjutkan ketaatan. Ya, ibu-ibu di bulan Ramadan biasa baca Al-Quran. Setelah keluar dari bulan Ramadan, kalau ibadah kita, tilawah kita diterima di sisi Allah, maka setelah keluar dari Ramadan, pasti Allah akan mudahkan kita untuk tetap membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan setiap apa yang pernah kita lakukan tuh pasti ada bekasnya. Ya, kita minum ada bekasnya nggak, Bu? Di kerongkongan ada. Maka harusnya bisa membekas. Kalau kita di bulan Ramadan, ibu-ibu rajin salat tarawih. Tarawih itu kan sebenarnya qiyamul lail. Qiyamul lail yang ada pada bulan Ramadan. Maka coba cek diri kita. Coba lihat diri kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita dan suami kita serta anak-anak kita tetap melanjutkan qiyamul lail? Tetap Allah bangunkan di waktu-waktu sahur. Kan biasanya kalau sudah biasa bangun mata ini jam 3 kan pasti tuh atas izin Allah, semua taufik dari Allah. Jam 3 bangun enggak, Bu? Bangun. Bangun kalau sudah dibangun pola itu. Tapi tentunya syaratnya taufik dari Allah. Tetap aja kalau bangun ya biasa bangun, kalau nggak dapat taufik dari Allah ya bablas subuh. Ya. Nah, biasanya ibu-ibu yang biasa bangun jam 3, bangun setengah 3 itu akan terbiasa dalam hidupnya untuk bangun. Coba cek diri kita masing-masing. Kita masih qiyamul lail enggak? Minimal witir lah. Ya. Ustazah, saya sudah meninggalkan tapi saya masih witir, Ustazah. Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Ya, witir itu bisa dilakukan dua kemungkinan, Bu, dua waktu. Yang pertama, yang jelas satu malam satu kali saja. Kalau ibu-ibu tuh termasuk orang yang biasa bangun malam, maka witirnya diakhirkan. Ya, setelah sholat malam baru sholat witir. Tapi kalau ibu-ibu biasanya kadang bangun, kadang enggak, ya misalnya kadang bablas sampai iqomah subuh ya misalnya. Berarti witirnya bisa diawalkan. Sebelum tidur diniatkan salat witir. Itu boleh. Nanti kalau bangun kembali mau salat, boleh qiyamul lail tanpa harus witir. Karena sudah witirnya tadi sebelum tidur. Coba cek diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang di bulan Syawal ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ketaatan? Ya, berpuasa 6 hari puasa sunnah yang pahalanya Masya Allah. Siapa yang dia melanjutkan puasa sunnah Syawal 6 hari, atba'ahu sitta Syawal, apa kata Rasulullah SAW? Maka pahalanya kasiyamid dahr, seperti puasa setahun penuh. Masya Allah. Bu, saya mau tanya, puasa Syawal 6 hari itu kalau dibandingkan dengan puasa Ramadan 30 hari, kira-kira ringan mana, Bu? 6 sama 30. Oh, ringan 6 ya. Secara matematika manusia ringan 6. Tapi ujiannya berat mana, Bu? Hah? Berat mana? 6 Syawal atau Ramadan?
Kenapa? Karena kadang kita puasa yang lain nggak puasa. Ramadan semuanya puasa, Ustazah, satu rumah puasa. Syawal itu hari pertama Lebaran memang tidak boleh puasa. Ya, 2 Syawal masih sibuk silaturahim. Ya, kesana kemari. 3 Syawal apa yang ibu-ibu lakukan? Yang ibu-ibu lakukan? Halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal kalau anaknya 4, halal bihalalnya 4 kali. Ya. Belum lagi ada terah-terah keluarga. Ya. Belum lagi ada reunian. Nah, kan biasanya kadang ada tuh. Kemarin juga ada ya yang akhwat konsultasi ke saya, Ustazah ini ada undangan reuni SD katanya gitu. Mungkin karena pada mudik gitu ya. Jadi ada undangan reuni SD gitu ya. Itu gimana ya? Saya itu sebenarnya sudah kata beliau bilang saya itu sebenarnya sudah mantap, sudah enggak mau lagi lah reuni-reuni, udah sepuh katanya gitu ya. Nanti malah mudaratnya lebih besar kata beliau. Saya bilang ya minta sama Allah mana yang terbaik. Masya Allah. Nah, sekarang halal bihalalnya tadi kalau anaknya 4 berapa, Bu? 4 kali. Kemudian terahnya di rumah ibunya, di rumah ibu mertuanya. Sampai akhirnya ya sudah 10 Syawal belum juga berpuasa. Dan ingat nih, Bu, ya, yang namanya puasa, saum di bulan Syawal kalau ada kesempatan berpuasalah. Ya. Para ulama berbeda pendapat mana yang didahulukan, puasa Syawal dulu atau puasa qadha dulu. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qadha dulu baru kemudian Syawal. Ada yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau sudah mepet waktunya, misalnya ibu-ibu pas ingat ya Syawalnya tinggal 7 hari lagi misalnya, maka Syawal dulu. Karena Syawal itu waktunya terbatas. Ya. Dan untuk puasa Syawal ini banyak-banyak minta tolong sama Allah, Bu. Bismillah. Ya Allah, saya memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah kami untuk puasa Syawal. Karena memang ujiannya berat. Ya. Dan bagi ibu-ibu yang menjadi istri, ajak suaminya. Ya, dari jauh-jauh hari sudah bilang, "Beb, say, cin," gitu ya. Nanti ya dari hari-hari jauh-jauh hari ya, nanti insya Allah Senin kita puasa Syawal ya. Mau nggak puasa Syawal? Suamiku mau puasa Syawal nih, Senin, mumpung Senin pas Ayyamul Bid ya, pas Syawal, pas Senin ya, dapat 3 tuh ya, Masya Allah. Dapat. Boleh nggak kalau sunnah tambah sunnah? Boleh. Yang nggak boleh itu wajib sama sunnah, itu yang nggak boleh ditumpuk. Tapi kalau sunnah boleh ya. Kata suaminya, oh iya alhamdulillah diingatkan oleh istriku yang salihah. Ayo bismillah, yuk kita bangunkan anak-anaknya udah mulai besar, yuk diajak. Ya mau nggak puasa Syawal di hari Senin tanggal sekian. Jadi kalau mau puasa tuh, Bu, jangan asal kita bangun sahur, suami kita belum diberitahu, tinggal kita bilang, ayo bebe bangun sahur. Wah itu. Suami kadang kaget ya, kok nggak dibicarakan dulu, tiba-tiba diajak sahur. Terus istrinya bilang ke suaminya, suamiku ayo puasa Syawal. Suaminya bilang, Bu saya sudah punya agenda besok tuh padat banget ya Bu. Ya. Terus istrinya bilang, jadi saya boleh puasa nggak? Kata suaminya, nggak usah dulu ya Bu, saya mau ditemenin. Istrinya bilang, puasa aja kok ya, mboten oleh gitu, nggak boleh. Wah itu Masya Allah, kadang begitu. Jadi komunikasi dalam sebuah keluarga itu sangat-sangat penting. Ya, kalau mau puasa Syawal, ibu-ibu komunikasikan jauh-jauh hari, terutama yang masih punya suami. Ya, karena yang namanya puasa sunnah itu harus izin suami ibu-ibu. Ya, baik. Nah, setelah kita puasa Syawal ya ibu-ibu, kemudian nanti selesai, kita qadha selesai, Syawal selesai, maka kita jadikan kembali kebiasaan puasa kita puasa Senin Kamis. Saya pernah jumpa dengan seorang nenek-nenek, usianya sudah nggak lagi muda di Yogyakarta, usianya sudah 85 tahun. Ya. Masya Allah, beliau sejak suaminya meninggal dunia itu membiasakan puasa Senin Kamis. Dan walillahilham, atas izin Allah sampai sekarang jarang banget sakit. Ya. Bahkan kata beliau juga pernah membiasakan puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari sehari buka, sehari puasa. Dan Masya Allah hikmahnya Bu, ternyata hikmah puasa itu diantaranya Allah jaga kesehatannya. Ya, dan yang lebih lagi hikmah puasa, Allah Azza wa Jalla akan membalas ibadah puasa itu ya dengan pahala yang tanpa batas. Ya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ibadahnya seorang hamba itu dilipat gandakan 10 kali lipat.
Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan ibadah tanpa batas diantaranya adalah puasa dan sabar. Jadi puasa itu Masya Allah sebuah amal salih yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Jadi ibu-ibu monggo silahkan yang biasa untuk puasa sunnah Kemis dibiasakan kembali, yang biasa puasa Daud dibiasakan kembali, karena ini merupakan salah satu amal salih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Baik, kemudian setelah kita biasakan puasa Syawal, biasakan puasa Senin Kemis, apa yang kita biasakan kembali di hari-hari ini ibu-ibu? Di antaranya jaga salat kita. Nah, jadi akhwat itu, perempuan itu luar biasa loh. Muslimah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan seorang muslimah yang dia pandai menjaga salat 5 waktunya untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Dan masalah salat ini ibu, masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mendahulukan salat, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan kita. Kalau kita melambat-lambatkan sholat, padahal kita bisa sholat di awal waktu, maka jangan heran kalau semuanya diperlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di barometernya di sholat. Seorang muslimah hendaklah dia pandai untuk menjaga sholat 5 waktunya. Kalau datang waktu sholat, bersegeralah untuk sholat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Kita mengundur waktu sholat 10 menit, ternyata di 7 menit, ya Allah sudah panggil kita. Padahal kita dalam keadaan belum salat. Jadi jaga salat 5 waktu, ya. Dan orang yang bisa menjaga salat 5 waktunya bukan hanya salat di awal waktu, tapi dia juga berusaha untuk menjadikan salatnya lebih berkualitas. Nah, ini penting banget. Ya. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu nih di Pekalongan, ada nggak yang salat? Ya Allahu Akbar, baru Allahu Akbar keinget dagangan. Ada nggak? Batikku berapa yang sudah sold out gitu ya? Misalnya kan ibu-ibu di sini banyak yang jualan batik. Ya. Ya Allah, jemputan anakku jam sekian. Ada nggak yang begitu? Padahal baru salat tuh, baru Allahu Akbar, sudah pikirannya sudah melayang kemana-mana. Ya, berarti salatnya belum berkualitas. Ya. Belum lagi barang yang hilang akhirnya muncul. Gitu ya. Berarti salat kita belum khusyuk. Ya. Kita baca bacaan surah Al-Fatihah tapi nggak paham apa yang dibaca, itu juga tandanya sholat kita belum khusyuk. Maka penting banget ibu-ibu, hari-hari ini yang sholatnya belum khusyuk, yuk belajar lagi bagaimana tata cara sholat khusyuk. Jadikan sholat kita itu lebih berkualitas, jadikan sholat kita lebih khusyuk, karena Allah mencintai orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin yang dia itu adalah orang-orang yang beruntung, diantaranya orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Coba cek diri kita masing-masing. Kita sholatnya udah khusyuk belum? Kita sholat di awal waktu, sholat kita sudah khusyuk belum? Ya. Kita paham nggak bacaan sholat yang kita baca selama kita sholat? Jangan-jangan selama ini kita sholat tapi kita nggak paham bacaan sholat kita. Jangan-jangan kita sholat tapi bacaan surah Al-Fatihah kita masih panjang pendeknya belum benar. Berbahagialah bagi ibu-ibu yang belajar tahsin Al-Quran, dan alhamdulillah walillahilham di Pekalongan banyak daurah-daurah, ya, banyak Masya Allah kegiatan-kegiatan positif, terutama kegiatan-kegiatan tahsin Al-Quran, ya, yang dibuka, ikuti, ya. Minimal benari bacaan surah Al-Fatihah kita, ya. Benarkan bacaan surat-surat pendek kita agar salat kita lebih berkualitas. Dan kalau ada daurah, ya, daurahnya judulnya diantaranya adalah mempelajari bacaan salat, ibu ikuti, ya, itu penting banget tuh. Kadang kita baca, ya, baca doa ruku tuh kadang nggak paham apa maknanya. Baca doa di antara 2 sujud kadang nggak paham maknanya. Padahal itu bagus sekali. Jadi sholat itu semuanya doa ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah kita memperbaiki sholat kita menjadi sholat yang lebih berkualitas, apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu? Yang kita lakukan adalah
menambah salat sunnah. Ya, jazakillah khair, barakallahu fiik. Kalau salat wajib tadi sudah diprioritaskan, maka tambah salat sunnah. Kenapa sih kita harus menambah salat sunnah? Ya, karena salat sunnah ini ibu-ibu kita jadikan sebagai penyempurna salat wajib kita. Ya, kadang salat wajib kita kan masih bolong-bolong tuh. Walaupun kita salat tapi belum sempurna, belum berkualitas. Maka ditembel ya salat yang belum berkualitas tadi dengan ibadah salat sunnah. Jaga rawatibnya. Ya. Jaga salat duhanya. Salat duha itu ibu-ibu adalah salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, awabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah berikan taufik untuk bisa salat duha. Coba prioritaskan walaupun 2 rakaat. Ya. Ibu-ibu, yang namanya salat duha itu kalau kita prioritaskan, kita istiqomahkan, maka Allah akan mudahkan kita setiap hari salat duha. Ya. Kecuali bagi yang meremehkan. Contoh misalnya, ibu-ibu sudah ada nih kesempatan, ya Allah, Allah sudah kasih kita kesempatan, sudah wudhu mau keluar dari rumah mau belajar tahsin misalnya, sudah wudhu udah mau salat, tiba-tiba kita bilang nanti aja lah habis tahsin, nanti aja habis nganter anak, ya. Pas habis nganter anak sekolah ke pasar lah ibu-ibu, ya belanja. Setelah itu ibu-ibu putar-putar ke pasar masak habis itu. Tiba-tiba belum sholat duha sudah adzan duhur. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Kalau Allah sudah membukakan pintu kita untuk beramal soleh, bersegeralah. Sebelum pintu amal soleh itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada kesempatan kita untuk salat duha, barang 2 rakaat salatlah. Ya. Salat 2 rakaat itu nggak menghabiskan waktu kita, Bu. Salat 2 rakaat itu adalah salat yang Allah Azza wa Jalla cintai. Allah itu mencintai amal salih yang sedikit tapi istiqomah daripada yang banyak tapi enggak istiqomah. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ahabbul a'mal ilallah ya adwamuha wa inqal. Allah tuh suka amal salih yang dikontinyukan, yang diistiqomahkan, yang dirutinkan. Ya. Kalau saya pernah ya memberikan nasihat ini kepada para ustadzah. Ini nasihat ini juga saya berikan kepada para ibu-ibu yang saat ini Allah berikan amanah menjadi seorang guru. Ya, sebelum kita mengajar, kalau bisa itu salat dulu, Bu. Salat, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, sebentar lagi saya mau ngajar. Ya Allah, pahamkanlah murid-murid hamba, ya Allah. Engkau yang memberikan kepahaman. Ya Allah, jadikan apa yang hamba sampaikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat, amal jariyah. Ya Allah, kalau terbesit dalam diri hamba menginginkan sesuatu dari dunia, hilangkan ya Allah. Niat hamba dalam mengajar ikhlas murni karena Engkau. Ya, kalau ternyata Engkau berikan dunia itu adalah bonus, tapi niat hamba bukan untuk dunia. Ya, masya Allah. Percayalah, Bu. Seorang ustadzah, seorang guru yang membiasakan salat sebelum jumpa dengan murid-muridnya, sebelum mengajar, maka apa yang disampaikan itu akan sampai kepada murid-muridnya. Allah akan mudahkan murid-muridnya untuk mengamalkan apa yang ibu-ibu sampaikan. Insyaallah. Jadi kalau ngajarnya pagi, salat duha dulu, barang 2 rakaat. Bagi ibu-ibu yang sudah tidak lagi ada tanggungan, ya, jadikan pagi hari itu untuk menunggu syuruk, ya. Salat 2 rakaat dapat pahala umrah tam, sempurna, insyaallah. Dan saya ingat betul kemarin di Yogyakarta itu, masya Allah ya, beberapa peserta itikaf ada yang itikaf 10 hari full, nggak pulang-pulang ke rumah. Ada yang itikafnya kalau habis salat syuruk, salat duha pulang, ya itu ada. Dan masya Allah rame tuh di masjid di Yogyakarta itu, masya Allah. Sudah banyak masjid-masjid yang mengadakan itikaf, dan untuk tempatnya ikhwan dan akhwat dipisah. Ya, untuk akhwat masya Allah tertutup. Ya, kita mendapati masya Allah banyak masjid. Ya, bahkan kalau untuk 10 hari terakhir itu salat tarawihnya 2 kali, ba'da isya dan jam 1:30. Ya, jam 1:30 tuh biasanya targetnya 1 juz. Ya. Dan itu masya Allah banyak. Ya, saya lihat banyak para akhwat yang
Belum pulang dulu sampai menunggu syuruk, ya. Dan itu bisa loh dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka bagi ibu-ibu yang sudah nggak ada tanggungan anak-anak sekolah, gunakan kesempatan ini untuk menunggu syuruk dan salat 2 rakaat, maka Allah akan berikan bonus ya pahala seperti pahala umroh sempurna dan sempurna. Baik, setelah kita menjaga salat rawatib ibu-ibu, maka apa yang perlu kita lakukan agar hari-hari kita ya seperti hari-hari Ramadan? Di antaranya ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Percayalah, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang mempelajari Al-Quran kemudian Allah hinakan di dunia. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Saya belum pernah menemukan satu cerita pun seseorang yang mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran kemudian Allah hinakan di dunia ini. Tidak ada. Yang ada, saya banyak menemukan hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian Allah angkat derajatnya. Dan bukan hanya beliau-beliau, mereka yang Allah angkat, anak-anaknya Allah angkat juga. Ya, ada saya menemukan kebalikannya, anaknya belajar Al-Quran, orang tuanya Allah muliakan. Masya Allah. Neneknya belajar Al-Quran, cucunya Allah muliakan. Jadi nggak ada satupun cerita orang yang dekat dengan Al-Quran Allah hinakan, tidak ada. Dan ini Allah angkat derajatnya baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bayangkan Bu, kalau kita lagi baca Al-Quran, kalau kita lagi menghafalkan Al-Quran, bayangkan kita sedang membaca di hadapan Allah. Orang yang menghafal Al-Quran, besok di akhirat Allah panggil, Iqra, baca. Baca Al-Quran di hadapanku, kata Allah. Sebagaimana engkau telah tartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Quran baca, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, maka Allah angkat derajatnya. Baca lagi Allah angkat derajat. Sampai kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, sebagai bentuk Allah memberikan kemuliaan kepada para ahli Al-Quran, ya, Allah angkat derajatnya naik sampai ke surga yang paling tinggi, insyaallah. Dan kita nggak mau menyesal. Kemarin Bu, sebelum Ramadan, saya masih ingat, putri saya bilang, Umi mau menghadiri haflah nggak? Haflah khatamat Al-Quran, ya. Jadi ada akademia online di Timur Tengah, tapi itu pesertanya seluruh dunia. Yang mereka tuh punya program menghafal 1 tahun, jadi biasanya hatamannya di bulan Sya'ban, ya. Dan di antara pesertanya ibu-ibu ada nenek-nenek usia 80 tahun. Masya Allah. Nenek-nenek usia 80 tahun. Selesai Al-Quran. Masya Allah. 30 juz. Bukan juz 30 saja. 30 juz. Masya Allah. Dan waktu itu saya tidak tahu ya berapa tahun beliau menghafal. Yang jelas usianya 80 tahun. Jadi nggak ada lagi ibu-ibu kita itu ya berudzur, ya Allah umurku udah 50 tahun ya. Ya Allah anakku udah banyak gitu. Ya Allah bismillah. Minta tolong sama Allah. Nggak apa-apa, yang namanya menghafal Al-Quran tuh barang 1 ayat itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang kalau sudah punya niat, ya Allah hamba ingin menghafal Al-Quran 30 juz, di tengah-tengah menghafal Allah panggil kita sudah dapat pahalanya ya. Yang jelas kita sudah punya niat, ikhtiar, kita hafalkan. Dan ibu-ibu tahu orang yang menghafal Al-Quran tuh Allah jaga akalnya tidak pikun ya, Masya Allah. Dan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, jasadnya Allah jaga. Ya, saya sudah pernah ceritakan Bu, di Mekah ada Haidar apa gini? Belum pernah ceritakan. Oh iya, lah cerita di mana ya? Ada warga Indonesia, ini cerita nyata. Jadi saya kalau cerita-cerita tuh enggak cerita fiktif enggak ya. Saya enggak suka cerita novel, cerita fiktif. Dan Allah tuh selalu kasih
misalnya kisah apa gitu, oh ya ini ibroh gitu. Jadi ada orang Indonesia Bu, warga Indonesia asli. Beliau Allah berikan kesempatan untuk tinggal di kota Mekah. Ya Masya Allah, pengen gak tinggal di kota Mekah Bu? Pengen ya. Beliau udah lama banget tinggal di kota Mekah, sampai beliau melahirkan anak-anak di kota Mekah, orang Indonesia. Ya, suatu hari beliau meninggal, ya. Dan biasanya kalau di kota Mekah ya ibu-ibu, karena tanah di sana itu tidak sebanyak tanah di Indonesia Raya. Biasanya kalau sudah berapa tahun tuh digali. Ya digali, dikumpulkan tulang belulangnya yang sudah jadi tulang, dikumpulkan nanti yang kuburan yang kosong itu buat orang gitu. Biasanya begitu. Suatu hari karena mau dibongkar kuburannya, anaknya dipanggil. Biasanya ada beberapa kuburan di kota Mekah tuh yang memberikan kesempatan ahli warisnya untuk melihat jenazah kerabatnya. Anaknya dipanggil, ya digalilah kuburan tersebut. Anaknya kaget. Ternyata jasad bapaknya utuh. Insya Allah utuh Bu, utuh. Seperti baru kemarin diletakkan gitu ya. Akhirnya ya sudah nggak jadi dibongkar loh, masih utuh. Ya. Kemudian kan penasaran ya, suami saya penasaran, waktu itu tanyalah kepada putranya, apa sih amalan bapakmu kok Masya Allah sampai Allah muliakan gitu jasadnya utuh. Katanya beliau tuh biasa baca Al-Quran Bu, hataman setiap hari Jumat. Masya Allah. Jadi baca Al-Quran selesai setiap hari Jumat. Berarti berapa hari sekali tuh Bu? 6 hari sekali ya? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, selesai. Ya Masya Allah. Setiap hari Jumat selesai. Setiap hari Jumat selesai baca. Ya Masya Allah. Dan Al-Quran tuh kalau sering dibaca lama-kelamaan kita hafal Bu. Ibu-ibu baca surat Al-Kahfi setiap pekan misal contoh. Ya sekali aja. Lama-kelamaan hafal enggak? Hafal. Baca surah apa yang ibu-ibu hafal? Qul ya, 3 qul. Qul ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas setiap hari. Hafal sendiri kan? Hafal. Baca surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah hafal sendiri kan Bu? Walaupun enggak niat menghafal tapi karena sering dibaca maka hafal. Ya Masya Allah. Sekarang kalau di bulan Ramadan itu boleh menghatamkan 1 kali hataman. Di luar bulan Ramadan ya kita tidak diperbolehkan ya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi minimal ya setiap hari Jumat selesai ya. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Tetap kita lanjutkan tilawah kita sebagaimana kita membiasakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Ustazah gimana ya Us? Kalau bulan Ramadan kan kayaknya itunya loh, lingkungannya tuh kita lihat kanan kiri orang baca Al-Quran, jadi kita semangat. Lah ini di luar bulan Ramadan kita lihat kanan kiri orang megang HP, gitu misalnya. Ya bismillah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ya Allah, ringankan lisan hamba untuk bisa baca Al-Quran. Ibu-ibu, awali hari kita itu dengan baca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa hari kita. Yakinlah itu. Kalau kita mengawali hari untuk membaca Al-Quran, ibu bangun sholat malam, kan ibu baca Al-Quran, ya. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan ya sholat malam sambil baca Al-Quran, ya. Jadi boleh sambil baca Al-Quran. Nah nanti baca Al-Quran ya sambil menunggu waktu subuh ya, dengan waktu sahur perbanyak istighfar. Karena orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ya fastaghfiru. Ya. Jadi kalau kita biasa bangun sahur, kalau kita nggak mau puasa ya gunakan waktu sahur itu untuk memperbanyak istighfar. Ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan biasakan ini. Ya, Masya Allah. Orang-orang yang banyak membaca Al-Quran di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur, Allah akan berikan akhir kehidupan yang baik. Ya, Masya Allah. Dan ini yang kita inginkan. Kadang-kadang kalau kita melihat ya ada orang meninggal dunia, sudah jam 5 lebih ya, Masya Allah. Orang yang meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Kayak kemarin ya Masya Allah saya dengar ada seorang akhwat yang Masya Allah Allah panggil di hari Jumat. Itu kan kadang kita pengen ya, ya Allah indah banget sih kematiannya hari Jumat, Masya Allah gitu kan ya, tanda husnul khotimah. Lah kita kapan dipanggil dalam keadaan apa, itu kan kita juga masih berdoa sama Allah ya ibu-ibu. Nah diantara caranya apa? Perbanyak istighfar di waktu sahur, perbanyak baca Al-Quran di pagi hari. Dengan itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepada kami untuk mengakhiri kehidupan kami dengan husnul khatimah. Masya Allah.
ternyata waktunya tadi saya sudah diwara-wara Ustazah, materinya sampai jam 5 katanya ya. Ya, satu lagi ibu-ibu. Terakhir, kalau kita di hari-hari Ramadan kita berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, kita tahu ketika di hari Ramadan kita jaga lisan kita untuk tidak riba, untuk tidak dusta, untuk tidak mengumbar aib orang. Maka yuk biasakan hari-hari kita juga sama. Kita tidak mudah untuk menggibahi orang lain, tidak mudah untuk waliyadzubillah ya mengumbar aibnya orang lain. Yakinlah bahwa ketika kita membongkar aib saudara kita sesama muslimah, maka Allah akan bongkar aib kita. Kalau kita tahu ada saudara kita seorang muslimah yang kita tahu dia memiliki dosa, memiliki maksiat, jangan diumbar aibnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan nasihat kepada dirinya. Ya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah untuknya. Ya, kita nasihati, bukan kita umbar aibnya. Ya, kalau kita tahu ada seseorang yang hari ini belum Allah berikan hidayah, maka kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Dan jaga lisan kita ya akhwat. Karena banyak dari kaum wanita yang terjerembab dalam dosa disebabkan karena lisannya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita malas berbicara karena kita lemes ya, lagi puasa, malas lah berbicara ya, habisin energi. Harusnya selain bulan Ramadan juga kita bisa melakukan hal yang sama. Ketahuilah bahwa setiap anggota badan kita itu menjadi saksi di akhirat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis dengan jari jemari kita, semuanya akan menjadi saksi di akhirat. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah sebelum melangkah, berhati-hatilah sebelum berucap, berhati-hatilah sebelum berbuat, karena tentunya apa yang kita lakukan di dunia semuanya akan kembali kepada kita dan kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita semuanya akhir hidup yang baik. Amin Allahumma amin. Nas'alullah azza wa jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an narzuqana husnul khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.